Halo, perkenalkan nama saya Harsanto Prasnananda, murid SMA 1 kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Kerajaan Mataram kuno. Sumber tertulis pada kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Manyatsi, dan juga ada patung Sanjaya. Dinasti Sanjaya memiliki sumber sejarah ada dua. Yang pertama yaitu Prasasti Canggal, dibuat pada masa Raja Sanjaya yang berhubungan dengan pendirian lingga yang merupakan lambang dari Dewa Siwa, sehingga agama yang dianut adalah Hindu Siwa. Yang kedua adalah Prasasti Balitung oleh Raja Dia Balitung, berisi tentang nama raja yang pernah memerintah pada kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Aspek politik dan pemerintahan dimulai dari Raja Rakai Pikatan mempunyai cita-cita untuk menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah. Untuk melaksanakan cita-citanya, maka ia harus berhadapan dengan dinasti Syalendra atau Raja Balaputra Dewa. Rakai Pikatan lalu melakukan perkawinan politik dengan meminang Pramodawardhani, yaitu putri dari dinasti Syalendra. Lalu ia mendesak putri Pramodawardhani untuk menarik tahta dari tangan Balaputra Dewa, hingga terjadilah perang saudara antara dua dinasti tersebut. Akan tetapi, persaingan politik antara dua dinasti ini tidak menyangkut soal agama. Dapat dilihat dari yang pertama, dipindahkannya pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Lalu, kerajaan Mataram kuno dikuasai oleh dinasti Syalendra. Yang ketiga, pertikaian politis yang dilakukan Dyah Balitung. Lalu, dibangunnya Candi Borobudur pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dan yang terakhir adalah pengakuan dinasti Syalendra terhadap kekuasaan dinasti Sanjaya. Pada masa ini dikenal dengan 3 jabatan yang penting. Yang pertama Rakiran 1 Hino, yang kedua Rakiran 1 Halu, yang ketiga Rakiran 1 Sirikan. Pada masa Rakai Wawa dibantu oleh Empuk Sindok yang menjabat sebagai Rakiran 1 Hino. Wawa meninggal diganti oleh Empuk Sindok. Lalu Empuk Sindok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena dikhawatirkan terhadap serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sejak itu, kekuasaan kerajaan Mataram di Jawa Tengah berakhir. Aspek sosial. Tujuan Rakai Pikatan melakukan pernikahan antara dua dinasti, yaitu dinasti Syalendra dan dinasti Sanjaya adalah: yang pertama, mencegah naiknya Balaputra Dewa menjadi raja. Yang kedua adalah memperkuat tradisi Hindu di Jawa Tengah. Yang ketiga, mendapatkan pewaris tahta yang cakap dari dinasti Syalendra. Yang keempat, mengakhiri perang saudara antara dinasti Sanjaya dan dinasti Syalendra. Yang terakhir adalah mempertahankan stabilitas dan memantapkan kekuasaan dinasti Syalendra. Aspek ekonomi. Prasasti Canggal berisi tentang pendirian sebuah lingga atau pusat pemerintahan oleh dinasti Sanjaya. Lalu ada kondisi ekonomi yang kaya akan padi dan emas atau Jawa Dwipa. Dan yang terakhir adalah berisi tentang asal-usul Sanjaya. Ada 2 prasasti yang berisikan tentang aspek sosial. Yang pertama adalah Prasasti Wonogiri. Menurut Prasasti Wonogiri, penduduk di sekitar aliran sungai Bengawan Solo diperintahkan untuk menjamin kelancaran arus perdagangan melalui aliran sungai tersebut, sehingga penduduk di daerah tersebut dibebaskan dari pungutan pajak guna meningkatkan ekonomi Mataram kuno. Yang kedua adalah Prasasti Purworejo. Menurut Prasasti Purworejo, Raja Balitung memerintahkan untuk membuat beberapa pusat perdagangan. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi 2, yaitu bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu adalah peninggalan dari dinasti Sanjaya, yaitu Candi Bima,
Candi Arjuna, Candi Nakula, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, Candi Suku, Candi Gedong Songo, dan Dieng. Yang kedua yaitu peninggalan candi bercorak Buddha. Ada peninggalan-peninggalan ini berasal dari dinasti Syailendra, yaitu Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Kelura. Ini adalah Candi Bima yang sekarang terletak di Jawa Tengah. Lalu ada Candi Arjuna dan juga terletak di Jawa Tengah, kota atau Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lalu ada Candi Nakula. Candi ini memiliki kemiripan dengan arsitektur yang mendirikan Candi Gatotkaca. Lalu ada Candi Prambanan. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dan selesai dibangun oleh Sri Maharaja Dia Balitung Mahasambu. Candi Sambisari berletak di Kalasan atau Sleman, Yogyakarta. Candi Borobudur. Candi yang bercorak agama Buddha ini sering dijadikan tempat untuk melakukan adat keagamaan atau upacara keagamaan untuk agama Buddha. Candi Kalasan. Candi Kalasan atau Candi Kalibening merupakan sebuah candi Buddha peninggalan dinasti Syailendra. Terdapat di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, Indonesia. Candi ini merupakan hadiah dari Raja Panangkaran atau dinasti Sanjaya. Candi Sewu. Candi Sewu adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak hanya 800 meter dari sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Lalu ada Candi Pawon. Candi Pawon ini ditemukan pada akhir abad ke-19 dalam keadaan rusak, tertimbun semak-semak berluka dan mulai diperbaiki pada tahun 1903. Candi Mendut. Candi Mendut adalah sebuah candi bercorak Buddha. Candi yang terletak di Jalan Mayer Kusen, Kota Mangkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini letaknya berada sekitar 3 km dari Candi Borobudur. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya yang ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman atau Yogyakarta. Kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Kelura. Prasasti Kelura ini ditemukan di Desa Kelura, Jawa Tengah. Isinya tentang pembangunan Arca Manjusri yang merupakan perwujudan Sang Buddha, dibangun atas perintah Raja Indra. Sejumlah prasasti seperti Prasasti Balitung Menyasi dan Wanewa Tengah yang ditulis pada sekitar abad ke-10 memuat cerita tentang raja-raja yang memerintah pada kerajaan Kahuripan, Sriwijaya, Jenggala, Kalingga, dan Mataram kuno. Masa-masa dibangunnya Candi Borobudur yang pertama adalah Sanjaya, Rakai Wawa, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, dan yang terakhir adalah Samaratungga. Masa kemunduran dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulitnya berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, sering dilanda bencana alam oleh letusan gunung berapi. Dan yang terakhir adalah mendapat ancaman serangan terus-menerus dari Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat di Kerajaan Mataram kuno? Kehidupan keagamaan masyarakat di Kerajaan kuno tidak melibatkan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian, kehidupan di Kerajaan Mataram kuno tidak membedakan agama satu dan lainnya. Peristiwa apa yang mengakhiri kekuasaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah? Yaitu terdapat sebuah peristiwa yang dimana kemudian mengakhiri kekuasaan dari dinasti Syailendra Jawa Tengah adalah
sebuah peristiwa keadaan di mana dilakukan pemindahan wilayah Mataram yang pada awalnya berada di daerah Jawa Tengah lalu menjadi ke daerah Jawa Timur. Sekian dari saya, terima kasih.